Ya, ada kelebihan yang saya dapat, pengalaman belajar ya, bukan pengetahuan tapi pengalaman belajar yang kami dapat di UI itu adalah di UI sangat kuat, mengembangkan kapasitas akademik. Saya melihat itu dan penguasaan-penguasaan teori itu sangat luar biasa, mungkin berbeda dengan saat di IKIP karena di IKIP itu lebih banyak belajar kulit-kulit karena, Ya, lebih pada untuk keperluan pembelajaran di sekolah sehingga ya. bekalnya tidak terlalu kuat. Nah, kita melihat di UI itu sangat kuat ya, sangat kuat dan itulah yang kemudian saya eh, ingin menerapkan juga di eh, UNJ ya saat ini yang Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Komarudin MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Apa kabar, Prof? baik, Pak Bambang, alhamdulillah sehat. Iya. Hmm. Prof. Komarudin lahir di Indramayu 1 Maret 1964, menyelesaikan S1 di IKIP Jakarta yang sekarang menjadi UNJ, S2 di FISIP UI, dan S3 kembali di UNJ. Menjadi dosen di UNJ sejak 1991, menjadi sekretaris jurusan PMPKN, ketua jurusan Ilmu Sosial Politik, wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial, dekan Fakultas Ilmu Sosial, wakil rektor bidang 2, dan saat ini menjadi rektor. Prof, mungkin Iya. bisa ditambahi kalau ada hal-hal yang kurang atau ada hal-hal yang menarik selama perjalanan karir Prof. Komarudin sampai menjadi rektor saat ini. Silakan, Prof. Iya, baik. Mungkin ya informasi tambahan saja. Ya, Eh, Memang untuk sekretaris jurusan ini dulu saya sebagai sekretaris jurusan paling muda ya, karena saya baru ya, baru 2 tahun menjadi CPNS dan baru jadi PNS diminta menjadi sekretaris jurusan. Itu tahun 93. CPNS saya kan 91. ya, Lalu 93 menjadi sekretaris jurusan sampai 96 ya, 96. Lalu kemudian saya nggak mau lagi diminta meneruskan sekjur ya, karena senior saya banyak gitu. ya, Waktu itu ada sekitar enam orang senior lah yang ya, dilewatin oleh saya. Jadi saya nggak mau biarlah yang senior. Tapi berikutnya saya didaulat oleh teman-teman untuk menjadi kajur bersamaan dengan transformasi IKIP Jakarta menjadi ya, universitas. Maka nama jurusannya berubah menjadi ilmu sosial politik. Lalu setelah selesai kami diminta menjadi wakil dekan ya, 4 itu, eh, satu-satunya di UNJ saat itu untuk mengurusi bidang kerjasama. Namun kemudian kami tidak lama lah duduk di situ karena apa? Karena sesuatu yang menurut hemat kami barangkali kalau di fakultas kurang pas, sehingga tidak lama. Dan yang menarik
dari semua jabatan itu memang di tingkat universitas saat saya menjadi wakil rektor 2 itu, Pak Bambang. Ya. Nah, wakil rektor 2 itu jujur saja eh, tidak sesuai dengan passion saya karena selama ini saya Ya. lebih menggeluti akademik, tapi suruh ngurusin bidang keuangan itu sangat luar biasa tantangannya, infrastruktur Ya. dan sebagainya. Tapi karena sudah menjadi amanah, maka kami wajib bekerja penuh, Ya. total, dan memperbaiki tata kelola. Jadi yang paling besar tantangannya memang di bidang 2 karena mengurusi keuangan. Dan yang paling berkesan bagi kami adalah ketika kami membantu rektor berhasil menyelamatkan status BLU dengan menerapkan remunerasi. Dan saat itu alhamdulillah tata kelola remunerasi juga baik, bahkan dikatakan lebih baik dari beberapa perguruan tinggi. Dan yang paling mengesankan kami adalah tata kelola keuangan, karena dari tata kelola keuangan itu kami dapat penghargaan dari kantor pajak, dari Ditjen Kekayaan Negara dan sebagainya, karena kami melakukan modernisasi ya di dalam tata kelola keuangan. Dan ketika menjadi rektor tentu ya tinggal meneruskan upaya-upaya perbaikan, upgrading, dan pengembangan hal-hal yang lain. Saya kira itu terkait dengan karir di UNJ. Kalau di luar saya tidak nyabang-nyabang, jadi saya tidak mendua, hanya di UNJ saja. Iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Baik, Bro. S1 di IKIP Jakarta yang kemudian menjadi UNJ, S2 di FISIP UI, kemudian S3 kembali ke UNJ. Nah, Betul, berarti betul. ada pendidikan di luar. Apa yang diperoleh pelajaran dari UI ya. kuliah di UI yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk karir selanjutnya, Bro? Ya, ada kelebihan yang saya dapat, pengalaman belajar ya, bukan pengetahuan tapi pengalaman belajar yang kami dapat di UI itu adalah di UI sangat kuat mengembangkan kapasitas akademik. Saya melihat itu, dan penguasaan teori itu sangat luar biasa. Mungkin berbeda dengan saat di IKIP, karena di IKIP itu lebih banyak belajar kulit-kulit karena lebih pada untuk keperluan pembelajaran di sekolah, sehingga bekalnya tidak terlalu kuat. Nah, kita melihat di UI itu sangat kuat ya, sangat kuat, dan itulah yang kemudian saya ingin menerapkan juga di UNJ ya saat ini. Yang kedua adalah networkingnya. Networking di UNJ di UI itu sangat luar biasa. Kerjasama jaringan keluar itu luar biasa. Itu juga yang kemudian memberikan bekal kepada saya ketika saya menjadi dekan, kemudian menjadi WR, menjadi rektor, untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dan semua networking itu didasari oleh produktivitas akademik. Jadi riset-riset yang kuat gitu, publikasi yang kuat, kemudian jejaring penggunaan riset untuk pemerintahan daerah, pemerintahan pusat itu sangat luar biasa yang dilakukan oleh UI, dan itu juga ada keinginan kami untuk UNJ juga bisa melakukan hal yang sama, walaupun tentu tidak sama persis dengan UI karena bidang dan kapasitas UNJ tentu berbeda dengan UI. Kira-kira itu, Pak Bambang. Prof. Komarudin merintis karir di IKIP atau di UNJ mulai dari bawah sekali, jadi mulai jadi sekjur, akhirnya menjadi rektor,
mungkin bisa bercerita mengenai perjalanan yang panjang ini, termasuk transformasi dari IKIP menjadi UNJ sampai saat ini seperti apa, Prof? Ya, jadi perjalanan kami karena memang kami juga ibaratnya lahir dan besar di IKIP Jakarta dan di UNJ, itu ada perbedaan mendasar, Pak Bambang. Tradisi dan budaya akademik saat IKIP Jakarta dengan menjadi universitas. Ketika menjadi IKIP Jakarta, orientasi kegiatan akademik itu kan mengarahkan untuk menjadi guru persekolahan. Sehingga kekuatan-kekuatan akademik dan jaringan-jaringannya pun, termasuk produktivitasnya pun, ya lebih terbatas lah, Pak Bambang. Lebih terbatas. Termasuk alumni-alumninya pun, kalau semasa IKIP Jakarta, itu kan tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Untuk dukungan ke universitas pun tidak terlalu kuat. Nah, ini berbeda ketika kita sudah bertransformasi menjadi universitas, kemudian kita mengembangkan prodi-prodi non kependidikan, ada ilmu murni di dalamnya, termasuk diplomanya pun yang vokasi, maka ada perluasan program, perluasan mandat yang di dalamnya itu harus diikuti dengan upaya penguatan kapasitas hard skill, soft skill, dan networking, vokasi dengan dunia industri, kemudian pendidikannya dengan dinas-dinas, dengan lembaga pendidikan, dan akademi lainnya itu dengan berbagai lembagaan. Sehingga pengembangan akademiknya itu harus lebih luas, ya, harus lebih luas. Dan itu membutuhkan sumber daya dan sumber dana yang tidak sedikit. Nah, inilah yang kemudian kami juga mempunyai pemikiran ke depan UNJ harus punya sumber-sumber pendanaan yang lebih bervariasi, ya, bervariasi. Nah, inilah tantangan kami, apalagi kami sebentar lagi menjadi PTNBH, sehingga upaya untuk mengembangkan kelembagaan usaha, kemudian sumber-sumber pendanaan di luar uang kuliah itu menjadi lebih besar. Nah, secara prinsip sebenarnya karena kami waktu menjabat itu akreditasinya B, ya, karena penalti lah saat itu, ya. Lalu peringkatnya 59, maka perjuangan kami itu berat, ya. Nah, perjuangan itu kemudian kami fokuskan pada beberapa hal. Yang pertama adalah konsolidasi kepemimpinan kampus. Itu yang kami lakukan, Pak Bambang. Jadi bagaimana pimpinan itu mempunyai soliditas yang tinggi, baik tingkat universitas maupun dengan fakultas. Lalu berikutnya adalah membangun budaya kerja produktif. Ini harus dilakukan. Jadi tidak boleh kerja biasa-biasa saja. Harus luar biasa, harus produktif. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki tata kelola berbasis good university governance. Ini penting sekali. Kemudian berikutnya yang sudah saya sampaikan tadi, penataan remunerasi dan kesejahteraan. Remunerasi jangan sekedar membagi pendanaan yang dimiliki universitas kepada pegawai, tetapi bagaimana remunerasi mendorong kinerja pegawai. Itu yang utamanya. Berikutnya adalah penerapan sistem insentif dan disinsentif, seperti kalau publikasi Scopus Q1 sekian juta, ada 20 juta, ya, di bawahnya ada 15 juta dan seterusnya. Nah, bagi yang tidak produktif ataupun kinerjanya di bawah standar, maka remunerasinya menjadi nihil, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada pengembangan sistem informasi, jadi aplikasi-aplikasi itu sekarang sudah semakin banyak, termasuk pangkalan datanya, itu terus kita benahi. Nah, kira-kira itu Pak Bambang yang sudah kami lakukan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa
Baik, Prof. Komarudin mulai ketika akreditasinya B dan sampai akhirnya mencapai akreditasi unggul. Apa saja yang dilakukan atau usaha-usaha apa saja yang dikerjakan? Oke. Untuk menjadi unggul ya, Ya, atau program-program unggulannya yang kami lakukan ya, itu ada beberapa. ya, Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Pertama ya, adalah budaya dan produktivitas akademik, yaitu program unggulan. Kenapa? Karena perguruan tinggi itu fungsi utamanya adalah pengembangan akademik, ilmu pengetahuan, teknologi itu adalah tugas utamanya. Maka budaya akademik, produktivitas akademik, baik itu dalam pembelajaran, dalam riset, publikasi, ya, itu harus terus dikembangkan sampai katakanlah taraf internasional. Kita ingin riset-riset kita, inovasi kita itu bukan hanya diakui di tingkat nasional, tapi ya, juga internasional. Itu harapan kita. Lalu berikutnya adalah peningkatan tata kelola ya. Yang tadi yang kami katakan good university governance. Bagaimana tata kelola keuangan, ya, tata kelola eh, infrastruktur, sarana prasarana, tata kelola kepegawaian atau sumber daya manusia ini kami lakukan dan ya, alhamdulillah eh, kalau untuk tata kelola keuangan kita sudah WTP tahun ke-6. ya, Itu sejak kami WR2. Lalu untuk sumber daya, alhamdulillah UNJ saat saya menjabat itu ada 46 guru besar. Di tahun kedua tinggal 23, tapi dengan percepatan program guru besar, akhirnya sekarang kami sudah punya 117 guru besar. Jadi ya, sudah tembus 100 bahkan jauh lebih banyak lagi. Lalu kemudian adalah pengembangan sistem informasi ini penting untuk membantu ya, pekerjaan administrasi dan fungsi ya, layanan ini penting. Lalu ya, berikutnya adalah kami pengembangan infrastruktur sarana prasarana. Kami sekarang sedang penyelesaian 4 tower, Pak. Itu bantuan ya, dari SFD, Saudi Fund Development. Tahun ini selesai plus satu bangunan pendidikan karakter yang sebenarnya adalah masjid, tapi kita ubah dan insya Allah kami akan memohon kepada Presiden untuk meresmikan. Berikutnya adalah pengembangan jejaring nasional dan internasional ini penting, Mbak. Karena sebentar ya, lagi menjadi PTNBH, maka internasionalisasi penting supaya kita bisa menuju pada world class ya, university. Lalu yang terakhir adalah yang juga menjadi unggulan adalah ekstensifikasi income generating di luar ya, uang kuliah. Itu menjadi penting. Jadi tidak mengandalkan UKT saja yang ya, baru-baru ini juga rame dan IP, tapi kita berusaha mencari sumber-sumber lain dan kalau bisa itu memperbesar endowment fund, dana abadinya ya, itu harus dibesarkan. Itu, Pak. ya. Menarik sekali, Prof. Nah, kalau apa yang dilakukan ini kemudian dipotret, tadi sudah cerita tentang guru besar yang menjadi 117. Tapi bagaimana kalau dengan mahasiswa misalnya, kemudian Ya, mengenai program studi, fakultas, alumni dan sebagainya, seperti apa saat ini? oke. Baik, jumlah mahasiswa UNJ saat ini sekitar 28.000. Itu Ya, baik D4 atau sarjana terapan, kemudian ya, sarjana, magister, dan program doktor. Itu kurang lebih ya, 28.000. ya, Dan mulai tahun ini kita akan tambah setiap tahunnya itu 2.000. ya, Kenapa kita tambah? Karena kita punya infrastruktur baru dengan 4 ya, tower itu, juga nanti akan berkembang yang lain sehingga lebih mendukung. Dan yang ya, utama adalah dengan student body yang lebih besar ini diharapkan kontribusi nanti ke depannya bagi pembangunan bangsa dan negara akan ya, lebih besar. Dan harapan kami bukan menambah beban, tapi menambah kontribusi. Harapan kita begitu ya, ke depannya. Tentu dengan ya, program studi yang dibuka yang baru itu yang dibutuhkan ya, oleh pembangunan dan masyarakat. Harapan kita seperti itu. Lalu kalau jumlah dosennya, jumlah prodi itu ada 112 sekarang ini, termasuk pasca sarjana.
di bawah 8 fakultas dan 1 pasca sarjana. Kemudian untuk jumlah dosen kita lebih dari 900 dengan penambahan kurang lebih 80 yang baru, CPNS dan P3K, dan Tendik UNJ kurang lebih sekarang 600-an, dan PNS-nya hanya sekitar 200 sekarang. Jadi lebih banyak yang non PNS ya, yang dibayar sendiri oleh UNJ. Kemudian alumni sekarang sih sudah lebih dari 200.000 ya. Nah, yang ingin kami jelaskan bahwa dengan student body seperti itu, kami mengembangkan bagaimana mahasiswa kita menjadi lulusan yang memiliki keunggulan. Dan ini memang dibuktikan dari berbagai prestasi mahasiswa kita, baik di bidang saintek dan terutama di bidang olahraga, Pak Bambang. Baru saja ini AUG kita menyumbang dari 100 tuh 10 medali emasnya ada dari UNJ itu. 10 medali emas, 9 perak, kemudian 9 perunggu. Lalu prestasi-prestasi di SEA Games, di Asian Games. Nah, Asian Games 2018 itu juga kontribusi mahasiswa UNJ cukup banyak. Ditambah prestasi-prestasi yang lainnya. Nah, saya kira itu Pak tentang student body. Ya, baik. Baik. Luar biasa, Bro. Tadi yang ditambah 2.000 itu berarti setiap tahun ajaran baru berapa yang diterima, Bro? Ya, kalau sekarang kan tadinya baru 6.000 ya. Sekarang ketika kita mengusulkan 3.000 tidak disetujui, lalu disetujuinya sekitar 2.000. Sekarang 7.999. Jadi kuota tahun ini. Bro, ini menjadi apa ya? Menjadi gemuk atau menjadi raksasa ini UNJ dengan jumlah mahasiswa seperti itu. Nah, kita masih kecil, Pak. Kita masih kecil dibandingkan UNESA, dibandingkan UNES. Baik. Nah, ada kritik kalau kuantitasnya makin besar itu semakin sulit mengelola kualitasnya. Bagaimana menjawab kritik itu, Bro? Kalau besarnya itu bongsor, ya mungkin. Tapi kalau besarnya itu dengan posisi ideal, saya kira tidak. Artinya kan porsinya tetap harus ideal. Jadi kalau orang tingginya 180, kemudian bobotnya cuma 60 kan jadi cungkring gitu. Jadi besarnya pun besar yang ideal, Pak. Jadi kita tetap memperhatikan kesehatan program studi. Jadi bagaimana program studi itu sehat. Artinya jumlahnya jangan jor-joran. Nah, itu yang kita hindari, Pak. Karena tidak ingin kita jor-joran. Maka walaupun besar, walaupun besar, tetap kami perhatikan kualitas. Jumlahnya tetap ideal, lalu program-programnya juga diberikan secara maksimal, sehingga kemudian prosesnya memperhatikan mutu dan lulusannya bermutu atau memiliki keunggulan. Itu tetap menjadi perhatian kita. Kira-kira gitu, Pak. Iya, Bro. Nah, beberapa tahun terakhir ini itu banyak sekali dokter-dokter yang lulusan UNJ. Jadi artinya banyak orang yang mungkin bukan alumni UNJ tapi mengambil program dokternya di UNJ. Mungkin bisa diceritakan gejala ini, Bro. Gejala itu sebenarnya ketika kita punya program studi manajemen sumber daya manusia, MSDM. MSDM. Ketika kita belum punya program studi itu, kita masih hanya TP, teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, itu masih wajar. Dan di MP memang itu
kita juga buka kelas saat itu kan, kelas eksekutif bagi pejabat dinas-dinas pendidikan yang memang waktunya susah untuk bisa masuk kelas itu. Itu. Nah, makin banyak pendaftarnya itu ketika kita membuka program studi manajemen sumber daya manusia yang sekarang menjadi ilmu manajemen. Disitulah banyak pendaftar yang S2-nya di luar masuk ke kita. Dan itu jumlahnya luar biasa, sampai memang kapasitasnya itu terlalu lebih. Sehingga kemudian ada surveilen ke UNJ, ke pasca sarjana, dan ternyata dari segi pembimbingan juga berlebih. Kemudian proses akademik juga kurang terkendali dan sebagainya. Itu yang kita hindari, dan itu terjadi sekitar 2008 sampai 2012, dan puncaknya itu memang sekitar 2012. Kemudian akhirnya kita mendapatkan surveilen itu di 2015, ada evaluasi, dan kelas-kelas kerjasama yang banyak di tempat lain itu dievaluasi dan minta ditutup. Walaupun ya perguruan tinggi lain juga banyak tuh yang punya punya kampus di luar gitu. Nah, UNJ itu sebenarnya ada baiknya karena kerjasamanya dalam rangka pembinaan pasca sarjana di perguruan tinggi setempat. Misalnya di Unima, di UNP, di Unimed, di beberapa daerah lah, itu kan kerjasama. Tapi memang jumlah yang berlebihan yang tadi itu hasil evaluasinya, itulah yang kita stop, Pak. Dan memang itu efek dari itu kan kita dapat penalti yang kemudian akreditasinya dari A menjadi B, kemudian di masa saya kita kembalikan menjadi unggul. Gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, Prof, setiap perguruan tinggi biasanya punya ciri khas, maksud saya. Jadi punya kekhasan. Apa yang membedakan dari perguruan tinggi yang lain? Nah, kalau di UNJ apa, Prof? Kalau kami memang dari dulu, Pak ya. Dari dulu itu ekip Jakarta kemudian menjadi UNJ, kita pada pengembangan soft skill, Pak. Itu keunggulan kita, dan itu kan turun juga sampai pada sekolah yang dibina oleh UNJ, yaitu lab school. Jadi keunggulan lab school itu adalah pengembangan soft skill atau karakter, Pak. Itu kelebihannya di situ. Dan UNJ pun sampai sekarang pada pengembangan karakter ini melalui kegiatan-kegiatan dan ekstrakurikuler, melalui unit-unit kegiatan mahasiswa dalam berbagai unit dan bidang. Ada di fakultas, ada di prodi, ada di universitas, dan ini menjadi prioritas sehingga kami juga mendorong mahasiswa untuk tidak hanya kuliah kemudian pulang. Istilah kami itu dulu disebut kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi mereka didorong untuk aktif dalam berorganisasi. Karena dengan berorganisasi ini kami ingin memberikan kelebihan dalam hal kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan terkait dengan soft skill yang lainnya, termasuk disiplin, tanggung jawab, kreativitas, dan sebagainya. Itu yang kami harapkan. Dan alhamdulillah itu sudah ada hasilnya. Ya, Prof, kalau tidak salah Prof Komarudin ini kan kepakarannya di antara lain di bidang Pancasila. Nah, betul. itu seperti apa yang dibekalkan? Karena di banyak tempat kan mulai tidak dijumpai ya, bahkan di sekolah-sekolah mulai kurang sekarang. Ada kritik bahwa pendidikan Pancasilanya kurang. Kalau di UNJ seperti apa, Bro? Kalau di kami kan pendidikan Pancasila selain melalui kurikulum, karena ada MKU ya, mata kuliah pendidikan Pancasila yang diambil oleh semua mahasiswa, lalu ada pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan lah, itu juga diberikan kepada semua mahasiswa. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan kewirausahaan, kemudian ada juga kegiatan kepemimpinan, itu pelatihan-pelatihan berjenjang dari tingkat prodi, fakultas, kemudian universitas, yang semuanya itu kita membekali soft skill didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan sebagainya. Bahkan namanya bela negara ini masih setiap tahun kita lakukan, Pak.
melalui kegiatan di fakultas-fakultas, ada kerjasama dengan militer, ada kerjasama dengan kepolisian, ada juga kerjasama dengan kepramukaan, itu kita lakukan itu. Jadi pembekalan Pancasila tidak semata-mata pada tataran pengetahuan dan retorika, tapi melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Itu yang kami lakukan, kira-kira itu. Bahkan kami sendiri sebagai dosen Pancasila, kami sudah mengemas satu model pendidikan kebangsaan, walaupun ya setelah saya temukan itu waktu dekan, kemudian di awal WR2, tapi setelah jabatan ini menyita waktu untuk mengembangkan universitas, sehingga model itu belum kami teruskan lagi. Kira-kira itu Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Baik Prof. Alumni lebih dari 200.000, ini sudah luar biasa. Ya. Nah, mungkin bisa digambarkan, Pak, profil alumni UNJ itu seperti apa? Dan sekarang kan mereka banyak sekali yang mulai itu di S2 atau S3. Jadi berarti sudah banyak lulusan yang menduduki atau menempati pos-pos penting di masyarakat atau pemerintahan. Betul, Pak. Jadi alumni UNJ sejak IKIP Jakarta itu kan lebih banyak guru. Jadi paling tidak di tataran awal itu adalah di persekolahan, menjadi guru, menjadi kepala sekolah, dan pada masanya itu kan kepala sekolah banyak dari PPKN tuh. Jadi di semua wilayah, semua provinsi banyak alumni UNJ yang menjadi kepala sekolah. Lalu meningkat menjadi pengawas, sebenarnya setara itu. Lalu ada yang duduk di dinas-dinas, Pak, dinas-dinas pendidikan, dan itu banyak juga yang duduk dinas pendidikan, jadi kepala dinas. Bahkan yang lulusan pasca sarjana yang di daerah-daerah itu selain menjadi pemimpin kampus, itu banyak yang sudah jadi rektor. Medan sekarang itu juga dari UNJ, itu alumni UNJ. Kemudian yang Manado sekarang juga alumni UNJ, itu program doktornya. Ada juga yang jadi bupati, Pak. Ada juga yang jadi bupati, ada juga jadi wali kota, lalu ada yang jadi anggota DPR, yang menjadi menteri sekarang ini ya Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas, itu beliau alumni TP, ya Teknologi Pendidikan, masuknya tahun 92 beliau, tahun 92. Istrinya pun yang jadi wali kota itu alumni IKIP Jakarta itu, Pak. Jadi bupati ya di Banyuwangi. Itu S1, Pak, atau S2? S1. Oh, hebat, ya. S1. Dan beberapa itu ada, kalau yang S2, S3 sih lebih banyak lagi yang jadi bupati, jadi gubernur, karena kebanyakan yang S3 ini kan sudah punya karir ya, tinggal melanjutkan. Ada yang di Bali itu, Wayan Koster itu kan alumni kita itu, dan banyak. Nah sekarang yang jadi ketua IKUNJ ini kan menjadi staf khusus Presiden, Mas Juri Ardiantoro. Ada juga Mas Aminuddin, dulu ada Ndin Ajay Supihara, ada Abdul Khalid, adalah beberapa. Nah kalau yang sudah menjabat terus kuliah di kita S3-nya, ya banyak, Pak Wiranto, Fahmi Idris, Mahmudin Yasin, banyaklah itu yang sedang menjabat terus kuliah di kita. Nah, kira-kira ke depan apa, Prof, yang akan direncanakan atau mungkin sudah konsepkan untuk mengisi kebutuhan SDM di era Indonesia Emas nanti? Iya, ini sebenarnya harus melalui roadmap ya, Pak Bambang. Jujur saja, memang kita ini kan roadmap di tingkat nasionalnya pun belum selesai. Jadi apa sih yang diinginkan di 2045? Jadi indikator utama ketika memasuki Indonesia Emas 2045 itu apa sih? Sebenarnya kan kalau kita ambil gampangnya, kita bisa turunkan dari
tujuan pembangunan tujuan nasional kita yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya sampai mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya dari turunan itu, dari itu yang pokok, lalu dibuat turunannya menjadi indikatornya. Nah itu yang harus dituju menjadi target. Lalu menuju ke sana tentu harus ada roadmap, ada program, ada tahapan dan sebagainya. Kata kuncinya memang Indonesia harus menyiapkan SDM yang unggul, ya. SDM unggul. Nah, UNJ juga harus menyiapkan SDM yang unggul. Apa karakter SDM unggul? Ya dia kompeten, profesional di bidangnya dan punya daya saing tinggi gitu loh. Kalau dari sisi kemasyarakatan, daya saing tinggi dan keunggulan itu apa? Ya dia bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsanya. Kata kuncinya itu. Gitu. Nah, ketika dia punya kemampuan, bagaimana kemampuannya itu bisa berkembang. Nah, di kita ini kan jujur saja, lingkungan ini belum memberikan apresiasi pada mereka yang punya talenta tinggi, gitu, yang talenta besar. Harapan kita kan sebenarnya baik itu lingkungan formal di pemerintahan ataupun lingkungan-lingkungan lain. Nah, itu harusnya mendorong itu. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kita pun harusnya ini sampai pada hilirisasi. Misalnya temuan teknologi apa itu kan harusnya diinkubasi kemudian dihilirisasi menjadi industri. Nah, kita ke sana dan jujur kami memang harus berjuang keras di pendidikan ini termasuk UNJ untuk bisa kalau bisa sih nanti ketika lulus bukan hanya menjadi pekerja tapi juga penyedia kerja. Harapan kita begitu. Iya, baik. Terakhir Prof, mengenai posisi akreditasi yang ketentuannya kadang-kadang berubah dengan cepat. Jadi misalnya akreditasi unggul ini ada diputuskan sampai 5 tahun, tetapi kelihatannya mulai tahun depan sudah tidak ada lagi akreditasi unggul untuk institusi, yang ada tinggal di program-program studi. Nah, sebenarnya apa yang diharapkan oleh perguruan-perguruan tinggi dan apa yang disarankan supaya itu menjadi kebijakan nasional mengenai akreditasi ini? Ya, sebenarnya ada pikiran yang arif dan bijaksana ya dengan perubahan status akreditasi ini. Jadi terakreditasi dan tidak terakreditasi. Untuk perguruan tinggi kan begitu. Lalu untuk program studi yang diberikan tahap awal oleh BAN itu adalah sama, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kalau mau melihat peringkatnya, maka melalui lembaga akreditasi mandiri, apakah unggul dan sebagainya. Nah, karena ke depan corong pendidikan itu yang dilihat adalah program studi, maka itu ada di program studi. Sementara di perguruan tinggi cukup dengan akreditasi dan tidak terakreditasi. Ini kearifannya adalah untuk jangan sampai ada kelas-kelas gitu. Ada perguruan tinggi favorit, ada perguruan tinggi yang peminatnya bejibun banyak sekali, tapi ada perguruan tinggi yang tidak. Nah, di sana sebenarnya arahnya itu. Jadi menurut kami ada baiknya itu dilakukan. Tetapi memang kita juga tidak menafikan tanggapan dan anggapan masyarakat bahwa masyarakat itu masih suka dengan predikat-predikat begitu, bahkan masih suka dengan peringkat-peringkat begitu, sehingga kebijakan ini memang harus ditinjau kembali apakah sudah cocok dengan kondisi saat ini, gitu kira-kira seperti itu, atau tidak perlu lagi akreditasi ini itu, tapi dari kinerjanya, dari produktivitasnya itu yang kemudian ada lembaga yang secara sah menilai dan mengevaluasi atau mengakses sehingga posisi perguruan tinggi itu ada di mana atau yang disebut dengan pemeringkatan. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Baik. Artinya untuk memudahkan masyarakat. Kalau masyarakat sendiri suruh menilai pasti susah. Iya.
Baik, terima kasih sekali Profesor Sama-sama, Dr. Pak Bambang. Komarudin MSI, Rektor Universitas Negeri Jakarta UNJ yang telah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan Oke. menambah referensi kita ketika akan bekerja sama atau mungkin akan menentukan pilihan di mana keluarga kita akan kuliah. Dan untuk UNJ selamat berjuang, mudah-mudahan Terima bisa kasih. menjadi bagian tadi yang Ya, mempersiapkan target-target bangsa. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi